Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina dengan NIM 2523214, mahasiswa program studi pendidikan teknik informatika dan komputer. Ini pada mata kuliah KSKI, Keamanan Sistem Komputer dan Informasi. Nah, tentang pengerjaan tugas UAS, ujian akhir semester. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tutorial atau langkah-langkah cara penggunaan steganografi, yang mana steganografi ini semakin banyak digunakan dalam pengiriman pesan, perlindungan hak cipta, dan pengamanan informasi rahasia. Nah, banyak aplikasi yang bermunculan tentang steganografi ini, baik itu berbasis web maupun berbasis desktop. Nah, pada tutorial kali ini saya akan fokus pada tutorial cara penggunaan steganografi serta kelebihan dan kekurangannya. Silahkan disimak dengan baik, semoga penjelasan yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami dan juga dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugas secara terstruktur. Oke, mungkin langsung saja. Sebelumnya perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan steganografi. Nah, di sini steganografi adalah teknik untuk menyembunyikan informasi rahasia di dalam media lain. Misalnya, sembunyikan teks atau file ke dalam video gambar, audio, maupun video. Nah, tujuannya ini agar orang lain tidak menyadari bahwa ada pesan rahasia tersembunyi di dalamnya. Oke. Kemudian di sini ada cara penggunaan. Nah, yang mana saya memakai situs web steganografi online. Nah, di situ nanti di saat kita membuka steganografi online ini, di situ ada dua tools. Yang pertama ada encode dan decode. Nah, apa sih yang dimaksud dengan encode? Nah, encode ini adalah menyembunyikan pesan. Misalnya, kita mengambil sebuah media atau cover. Nah, gambar biasa nih. Kemudian, memasukkan atau padatkan pesan rahasia ke dalam media itu. Hasilnya disebut dengan stego image. Nah, gambar dalam pesan tersembunyi. Nah, secara visual, gambar itu tetap terlihat normal. Itu yang dimaksud dengan encode. Nah, encode ini menyembunyikan pesan. Sedangkan decode ini adalah mengambil kembali pesan tersembunyi. Nah, si penerima atau kita sendiri membuka stego image dengan tools atau aplikasi steganografi, lalu tools itu mengekstrak pesan rahasia di dalamnya sehingga bisa kita baca kembali. Nah, di sini mungkin kita buka saja, yaitu situs steganografi, atau kita boleh langsung ketikkan di Google. Nah, kita di sini perlu mengetikkan steganografi online. Oke, di sini kita mengambil steganografi online yang pada link pertama. Nah, ini yang disebut dengan encode dan decode yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi encode ini menyembunyikan pesan dalam gambar, sedangkan decode ini tadi setelah kita sembunyikan dari encode, nah decode tinggal melihat pesan rahasia yang ada di gambar tersebut. Mungkin langsung saja. Di sini kita pada enter your message here. Di sini kita tuh disuruh untuk memasukkan pesan apa yang ingin kita masukkan di dalam gambar tersebut. Misalnya kita masukkan Misalnya kita masukkan hari ini kita ada agenda yang perlu dibahas. Tetapi bersifat privat. Nah, ini pesan rahasia yang kita masukkan ke dalam gambar. Kemudian pada choose file di sini kita memasukkan gambar apa yang ingin kita masukkan gambar. Nah, di sini saya sudah membuat foto saya. Itu bebas kita mau masukkan gambar apa saja, yang penting itu adalah sebuah gambar. Nah, gambar, video, audio yang tadinya ya. Oke, di sini saya memilih yang pada gambar. Nah, kita masukkan foto, kemudian kita open. Dah, setelah kita open, nah kita encode supaya pesan rahasia ini masuk ke dalam foto. Oke. Kemudian kita encode. Nah, jadi pesan yang telah kita masukkan ini, yang hari ini kita ada agenda yang perlu dibahas tapi bersifat privat. Nah, ini yang muncul yaitu dalam bentuk bilangan biner.
yang mana bilangan biner ini adalah angka antara 0 dan 1. Oke. Jadi pada gambar original ini, inilah pesan yang belum ada teks di dalamnya. Nah, yang ini yang normalnya. Kemudian pada mission hidden in image ini, disinilah pesan rahasia tersembunyi. Namun kita perlu menyimpannya. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita save image. Nah, saya tuh mau menyimpannya itu di desktop. Nah, di sini saya perlu memasukkannya foto di code, image di code ya, image di code. Jadi kalau untuk save as type-nya itu kita pakai PNG aja, PNG saja ya. Nah, setelah kita save, nah apa sih perbedaannya gitu ya? Gimana gambar yang sudah kita save, yang sudah di encode sama yang belum gitu. Nah, sebenarnya hasilnya tidak terlalu kelihatan sedangkan ini yang sudah. Nah, dia sama-sama tidak memiliki perbedaan ya, karena itulah dia steganografi itu memang persis, dia tidak ada perubahan gitu. Untuk memang betul-betul untuk menyimpan pesan rahasia. Nah, setelah itu bagaimana cara kita melihat apa sih pesan yang ada pada gambar tersebut? Kan kita mengirim, misalnya kita dapat kiriman pesan rahasia dalam bentuk gambar. Nah, gimana cara kita untuk melihat gambar tersebut, apa pesan di dalamnya? Kemudian kita pergi ke decode. Nah, pada decode ini kita tuh membaca yang seperti tadi ya. Kemudian pada choose file, kita masukkan file atau gambar yang sudah kita encode tadi. Oke, ini saya tadi membuat ini ya, image decode fix. Oke, kemudian kita open. Setelah itu kita decode saja. Nah, ini dia. Nah, disinilah terletak pesan rahasianya itu, yang mana hari ini kita ada agenda yang perlu dibahas tetapi bersifat privat. Nah, jadi pesan yang dari gambar itu akan dimunculkan di sini. Nah, ini dia. Nah, simpel itu tentang steganografi online. Oke, baik, masuk pada pembahasan selanjutnya. Oke, di sini tadi kita sudah bahas. Nah, di sini ada kelebihan steganografi online, yang mana yang saya dapat itu ada 3 kelebihan. Yang pertama, pesan rahasia disembunyikan dengan sangat halus. Nah, kita tadi sudah lihat kan perbandingannya. Perbandingannya itu memang tidak kelihatan. Orang biasa melihat gambar tak akan menyangka ada pesan rahasia dalamnya. Nah, kan tidak ada tadi sama sekali ada pesan di dalamnya gitu. Yang kedua, itu adalah relatif lebih aman dari sekedar pesan terenskripsi karena tidak menarik perhatian. Kan tadi cuma gambar saya ya, mungkin orang awam mengira itu tidak ada pesan di dalamnya. Terus tidak ada ciphertext mencurigakan yang nampak. Kemudian yang ketiga, lebih praktis dan mudah, khususnya dengan tools online tanpa install software. Nah, kita tinggal ketikkan aja di Google kita, bahkan bisa dilakukan langsung dari browser di HP ataupun laptop. Jadi sangat mudah ya untuk kelebihannya. Nah, adapun kekurangannya yang saya ketahui itu, yang saya dapat itu ada 4. Yang mana jika seseorang berhasil mendeteksi bahwa gambar itu adalah stego image, mereka bisa mencoba mengekstrak pesan, yaitu tergantung dari metode. Jadi rahasia itu bisa saja bocor jika deteksinya itu berhasil, jika misalnya dia tahu gitu kan perbedaannya letaknya. Nah, kekurangan yang kedua yaitu kapasitas pesan terbatas. Misalnya, jika gambar terlalu kecil, tidak cukup ruang untuk menyembunyikan banyak pesan, maka tools lain biasanya akan memberi peringatan atau gambar terlalu kecil. Nah, untuk kekurangan yang ketiga itu, jika hanya steganografi tanpa enskripsi tambahan, maka siapapun yang tahu cara decode bisa melihat pesan. Artinya, idealnya itu digabungkan dengan kriptografi supaya amannya itu berganda. Untuk kekurangan yang keempat atau terakhir, media yang disembunyikan dalam bentuk gambar, audio maupun video kadang bisa terdeteksi atau rusak jika dilakukan kompresi atau perubahan file. Misalnya, mengupload ke media sosial yang otomatis menempatkan file. Nah, metode Rebustance atau VS Capability. Oke, jadi itulah kekurangannya. Terus
Misalnya kita bertanya nih, kapan steganografi online ini cocok dipakai dan kapan kita harus berhati-hati. Nah, steganografi online ini cocok dipakai kalau kita hanya ingin mengirim pesan rahasia sederhana dengan teman kita gitu. Maksudnya itu yang sederhana saja, misalnya bertanya apa gitu kan, tanpa terlihat mencurigakan. Yang kedua, yaitu cocok untuk watermarking atau menyembunyikan metadata, bukan untuk menyimpan informasi super rahasia tanpa lapisan tambahan. Kemudian, tidak cocoknya itu kapan kita harus berhati-hati. Nah, ketika kita berhati-hati itu untuk data yang sangat sensitif, kecuali ditambah kriptografi karena ada resiko terdeteksi dan ekstraksi. Kemudian yang perlu hati-hati adalah hindari mengupload gambar stego ke tempat yang otomatis mengubah file atau kompres atau resize. Nah, karena bisa merusak data tersembunyi di dalamnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bahas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang telah melihat channel saya. Semoga lebih dan kurangnya bisa bermanfaat kepada teman-teman. Mungkin sekian, see you next time. Jangan lupa like, comment, and subscribe.